bertato itu tidak sah. Kalau tato itu adalah ya, gambar ya, yang digambar di atas tubuh, mengukir sesuatu di atas tubuh. Ya, mungkin lengannya, mungkin pinggangnya, mungkin lehernya, mungkin punggungnya. Itu sekarang banyak orang-orang, anak-anak muda. Mudah-mudahan anak-anak Islam tidak dibertato. Nanti Ustaz saya cek satu-satu, semua bajunya ada tato enggak? Ada tato, itu harus dibersihkan. Nah, sah enggak sholat yang bertato seperti ini? Banyak yang dulunya preman, dulunya artis, ya itu rata bertato mereka. Kalau sudah taubat dan ingin sholat, bagaimana hukumnya sholatnya itu masih bertato itu? Kita rinci. Kalau membuat tatonya itu dengan bahan yang suci, jadi ketika membuat garis-garis di kulit itu dengan bahan yang suci, dengan tinta yang suci, maka sholatnya sah walaupun dia bertato. Tetapi kalau bahan daripada tato itu adalah najis, ada campuran air kencingnya, ada campuran kotoran ya babi atau kotoran anjing dan sebagainya, kan ada obat-obatan sekarang yang terbuat dari pankreas, ya ada kosmetik yang terbuat dari pankreas babi, pankreas bayi, kan banyak sekali kosmetik itu. Tato kemungkinan besar juga ada campur-campuran yang najis. Nah, kalau najis, campurannya najis membuat tato itu berarti tidak sah sholatnya karena bercampur dengan najis. Tetapi anak kuningan bertato, pakai tato yang suci atau pakai tato yang najis, tato itu hukumnya haram. Jadi ada dua hukum, hukum sholat dengan bertato. Kalau suci sah, kalau tidak suci tidak sah. Itu yang pertama. Hukum kedua, menggunakan tato itu boleh atau tidak? Jawabannya haram. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu'l wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustausimata. Allah melaknat orang yang menyambung rambut, jadi yang rambutnya disambung, ya. Dan orang yang minta untuk sambungkan rambutnya. Begitu juga orang yang membuat tato di tubuhnya dan orang yang meminta untuk ditato. Sekarang ada perlombaan pembuatan tato di Thailand, di Bangkok, mungkin sampai Jakarta, sampai beberapa kota, itu perlombaan membuat tato. Perlombaan sesuatu yang diharapkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang? Karena tubuh ini adalah nikmat dari Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami memuliakan anak Adam dengan tubuh yang bersih dan mulus. Ini ada orang tidak mensyukuri nikmatnya tubuh, dicoret-coret, digambar-gambar. Berarti dia tidak memuliakan manusia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukumnya haram. Jadi haram membuat tato, haram membuat operasi plastik, haram merubah ciptaan Allah, haram menjual anggota tubuh. Itu dalilnya satu, surat Al-Isra ayat 70. Baik, pertanyaan ketiga, adakah aturan bagi orang yang bersendawa saat sholat? Boleh nggak kita menahan orang yang sendawa? Jawabannya, sendawa adalah bentuk aktivitas perut yang mengeluarkan angin melalui mulut. Kalau kita habis makan itu mau kekenyangan, itu anginnya terjepit oleh makanan sehingga keluar. Banyak angin di tubuh kita. Kalau kita olahraga gini, keluar, ini namanya sendawa. Jadi aktivitas perut yang mengeluarkan angin melalui mulut. Ini biasanya muncul ketika habis makan atau tubuhnya banyak angin, ketika digerak-gerakkan gitu keluar. Ini ada sesuatu yang penting bagi orang yang sakit, yang sering masuk angin. Kalau nggak bisa dikeroki pakai sendawa. Jadi sendawa itu kerokan, ya, tapi secara alami. Maka ini sehat insya Allah. Oleh karena itu, kalau sedang sholat, kalau anginnya ingin keluar, keluarkan saja. Kalau angin itu keluar lewat mulut, itu nggak batal. Tapi kalau anginnya keluar lewat belakang, batal, sama-sama keluar. Tetapi angin di sini dengan angin di sini beda. Kalau angin yang dari belakang itu angin karena kotoran. Kalau yang mulut ini
yang karena banyak angin di dalam perut kita. Seperti kalau orang ngerokin kan keluar merah-merahnya itu angin itu. Ya. Itu berarti tidak membatalkan sholat. Bagaimana boleh ditahan? Enggak, sebaiknya jangan ditahan. Kalau ditahan menyebabkan kita tambah sakit karena itu angin-angin yang berlebihan, maka ya sebaiknya dikeluarkan. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita mengucapkan hamdalah saat bersin? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersin menurut ilmu kesehatan. Bersin itu sehat, bukan sakit. Saya bersin, aku sehat. Karena bersin itu mengeluarkan penyakit-penyakit. Maka kita bilang apa? Alhamdulillah. Di sebelum At-Tintib Nabawi membahas itu, Al-Quran sudah bahas dulu, Sunnah sudah bahas dulu. Bahwa bersin itu menyehatkan dengan dalil kalau bersin maka disunahkan baca alhamdulillah. Kalau bersin sakit kan bacanya alhamdulillah. Apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau bersin sakit. Tapi bersin adalah sehat. Maka mengucapkannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak ketika bersin dalam sholat bilang alhamdulillahirabbil alamin, boleh enggak? Boleh. Loh, kenapa boleh? Karena alhamdulillah termasuk zikir, termasuk doa, zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kan kalau sholat baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala boleh. Kalau sekarang kalau mendengar orang alhamdulillah, apa jawabannya? Ya rahmatullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Tidak boleh yang dengan bersin mengucapkan ya rahmatullah. Kenapa tidak boleh? Karena itu bukan zikir. Itu omongan manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu, maka tidak dibolehkan. Dalilnya apa? Hadis Muawiyah bin Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini masih orang awam pada waktu itu. Suatu ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seorang dari jamaah bersin, jing. Tapi dia mengucapkan dia hajing gitu, enggak pakai alhamdulillah, enggak, dalam hadis tidak ada kata alhamdulillah. Dia mendengar Muawiyah ini, hajing, ya rahmatullah, ya rahmatullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Wah, seluruh masjid ribut itu, ini siapa yang sholat kok bilang, kan ini bahasa Arab masalahnya. Ini kalau di kampung sawah enggak ini bilangnya, mudah-mudahan cepat sehat. Gitu. Karena bahasa Arab bunyinya ya rahmatullah. Dikirakan itu Al-Quran oleh kita, padahal itu ngomongan biasa. Mudah-mudahan cepat sembuh lah katanya gitu. Orang kaget, siapa yang ngomong tadi? Nah, karena dalam sholat sudah melototin siapa? Muawiyah ternyata. Muawiyah. Ya. Alangkah celakanya aku. Ya. Kenapa kamu menolak ke saya semuanya? Kemudian ini orang udah ngomong, diperingati, malah ngomong lagi. Jadi para sahabat saling memukuli pahanya. Diam, maksudnya diam, tapi diam kan nggak boleh. Oh, skot kan nggak boleh. Caranya apa? Menepuk pahanya. Orang Arab diam, mulutnya diam. Ya. Nah, ketika setelah selesai sholat, orang pada ribut, dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, Subhanallah, aku belum pernah ya. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau tidak membenciku, tidak mencelaku, tidak memukuliku, tidak menghadapku. Aku belum pernah melihat seorang pengajar ya, yang cara mengajarnya lebih baik daripada beliau.
baik sebelum maupun sesudah keberadaan beliau. Jadi selama hidup saya belum menemukan seorang pengajar yang lebih santun daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi pelan-pelan. Beliau hanya bersabda kepadaku, sesungguhnya di dalam sholat ini, inna hadis sholat la tasduqu fiha min kalamin nas. Sholat ini tidak boleh diomong. Manusia tidak boleh ngomong dalam sholat. Kamu jangan ngomong dalam sholat ya. Sholat itu tidak boleh ngomong. Berarti kan masih awal nih, masih pintaran orang alim sudah mungkin. Pada waktu itu kan belum diajari, baru diajari dari ini. Di dalamnya sholat tidak pantas terdapat percakapan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sholat itu isinya hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Subhanallah, ini diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti waktu itu orang belum tahu kalau sholat itu tidak boleh bicara. Baru kali ini diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian kita tidak boleh mendoakan orang yang bersin, ya rahmatullah. Tidak boleh menjawab assalamualaikum dan waalaikumsalam, nggak boleh. Rasulullah SAW ketika sama, assalamualaikum ya Rasulullah, dia cuma diam ya, tidak ngomong. Karena kalau waalaikumsalam itu ngomong, makanya kita ketika selesai sholat assalamualaikum sudah ngomong itu membatalkan sholat. Waalaikumsalam warahmatullah. Oleh karena itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ada rahimahullah ya, itu hal-hal yang bisa membatalkan sholat dan hal-hal yang tidak membatalkan sholat. Insyaallah akan kita teruskan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena masih banyak pertanyaan tentang masalah ini. Dikurangnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.